sudah punya mertua, barokahnya guru masing-masing, barokahnya ulama-ulama Allah, aulia-aulia Allah, wabil khusus barokah karamat Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Allah limpahkan kepada kita, keluarga kita, anak cucu kita, dengan sebab syafaat Rasulullah, dengan sebab barokah itu, semoga kita sekeluarga dan seanak cucu dijadikan orang yang selamat hidup di dunia, selamat hidup di akhirat, mulia di dunia, mulia di akhirat. Amin. Allahumma sukses di dunia, sukses pula di akhirat. Al-Fatihah. Ustadz Masyiruddin tadi itu dari Garut itu jamaah lama, jamaah saya masih bujang gitu. Kalau ngaji sih ngaji, cuma munculnya di panggung tuh baru kali ini gitu. Itulah sebenarnya yang saya harapkan imam-imam manaqib, kalau jamaah lama jangan sungkan-sungkan lah kalau mau naik ke panggung, supaya apa, bikin panggung besar nih ada yang nempatin gitu. Ya, jangan sungkan, jangan malu. Kenapa angker lah? Jadi biar panggung yang sedikit itu jangan semuanya mau di bawah, di atas. Walaupun dia tidak tiap malam minggu, mbok sekali-kali. Buat siapa di panggung? Buat siapa saja. Tidak mesti harus ustaz, tidak mesti harus pejabat, tidak mesti harus kiai, siapapun Anda. Mau jamaah yang baru, mau lama, silakan kalau mau di atas panggung. Kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Betul-betul. Alhamdulillah. Semoga kita semua diberikan sehat oleh Allah. Sehat itu mahal sekali harganya. Ya, kalau kita sehat, ibadah kita nikmat. Kalau kita sehat, ya kita nyari duit juga enak gitu. Ya, kita bertebaran di bumi Allah kalau sehat itu tapi kalau sakit dunia itu sumpah. Dunia terasa sumpah. Ya, yang manis kata Roma terasa pahit, yang indah buruk timah, yang gagah lemah terang. Itu kalau sudah sakit. Makanya ayo kita gunakan kesehatan ini untuk lebih, ya, lebih introspeksi diri, lebih mengenali diri, sehingga kita akan lebih mengenal Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa tahu akan dirinya, mengenali dirinya, dia akan kenal kepada Tuhannya. Bagaimana kau kenal kepada Allah kalau pada dirimu sendiri kau tak kenal? Bagaimana kau akan mencintai Allah kalau kepada orang-orang yang dicintai Allah kamu tidak mau mencintai? Betul? Oleh karena itu saya ajak jamaah manaqib untuk cinta kepada ulama, cinta kepada orang yang soleh-soleha. Saya ajak cinta kepada wali-wali keramat, yang mana akhirnya sebagai jalan untuk kita bisa bermakrifat kepada Allah. Betul apa betul? Karena kalau untuk mencapai jalan sendiri itu sulit rasanya. Tentunya berbeda orang yang berjalan ke Jakarta mengapa dengan baca peta gitu ya, dengan yang santan atau ikut orang yang memang sudah tahu jalan-jalan Jakarta. Kita tidak punya khawatir, kita tidak akan khawatir macet, kita tidak akan khawatir tersesat. Bahkan dia lebih tahu jalan-jalan tikus gitu lah. Oh nanti lewat sini, lewat sini, lewat sini. Begitu pula kita menuju Allah. Kalau boleh hasil tirakat sendiri sulit. Saya pernah cerita, saya punya sahabat Kiai Babun, tapi beliau sudah almarhum, ya. Semoga beliau diluaskan alam barzahnya bersama-sama. Beliau cerita, Kiai,
Ada saya kenal kiai, keramat kiai gitu. Dia itu puasa terus, puasa keramat, banyak tamunya. Kalau buka itu cuma dengan cabai, sambal cabai, sahur juga begitu. Saya bilang saya nggak mau keramat kalau kayak begitu. Betul ya? Kok tersiksa amat, bener lagi gitu dia. Capailah keramat itu, ya tidak usah mencari kekeramatan, tapi biarkanlah keramat itu datang menemuimu. Tak usah mencari kemuliaan, tapi biarkanlah kemuliaan itu datang padamu. Tidak usah mencari derajat, biarkan derajat itu datang padamu. Lalu bagaimana caranya, Bah? Mendekatlah kamu kepada orang-orang yang diberi derajat oleh Allah. Muliakanlah orang yang dimuliakan oleh Allah. Muliakanlah orang, mendekatlah kepada orang-orang yang dikeramatkan oleh Allah. Dengan sendirinya keramat itu akan datang mendekat kepadamu. Saya kasih contoh. Kalau kamu dekat dengan bupati, tidak usah tinggi-tinggi sudah, benar nggak? Dekat dengan bupati, tahu kalau kamu dekat bupati, padahal kamu bukan siapa-siapa. Ada orang mau perlu kepada bupati, pasti nyari kamu. Betul nggak kira-kira? Coba lewat kiaan itu, kayaknya bupati itu kan sering bareng sama bupati deh. Betul gitu kan? Ini gambaran yang paling gampang. Makanya kadang ketika kamu membantu calon bupati, gubernur, ya begitu sudah jadi, takut mendekat padamu. Kenapa? Takut dimanfaatkan. Betul nggak itu? Betul? Takut dimanfaatkan. Kenapa demikian? Karena mereka biasa memanfaatkan. Memanfaatkan situasi dan kondisi. Kalau kiai kan lurus-lurus saja. Benar nggak? Makanya jangan kita memanfaatkan sesuatu, tapi berilah kamu manfaat kepada sesuatu. Betul gitu? Betul apa betul? Kalau kamu mencari manfaat dari sesuatu, ketika sesuatu itu sudah dianggap tidak lagi memberi manfaat, kamu akan pergi menjauh dari apa yang kau harap ada manfaat. Tapi kalau kamu memberikan manfaat, kamu tidak melihat apa manfaatnya buat kamu, tapi kamu akan berusaha memberikan manfaat kepada apa yang harus kamu berikan manfaat. Faham sudah? Jadi kalau usaha itu sunnatul, kerja sunnatul, betul? Ikhtiar sunnatul. Ada orang beriman, ada orang yang ingkar, itu sunnatul. Ada baik, ada buruk, sunnatul. Nah, kerjakan saja apa yang harus kamu kerjakan, tapi jangan kamu menentukan hidupmu dengan apa yang kamu kerjakan. Tapi biarkanlah Allah yang menentukan hidup kamu, tapi yakinlah dengan apa yang kau kerjakan itu semata-mata lillah billah ilahi anta maksudi. Saya dulu manakib ya manakib, wiritan ya wiritan, sama kiai wiritan ya wiritan. Saya pernah dikasih wiritan sama kiai baca sholawat 100.000, kuat kiai, sanggup. Saya amalin sholawat 100.000 sehari semalam, bisa copot itu bibir. Tapi karena perintah guru saya nggak nolak, saya jalanin aja. Setelah 7 hari ditanya, sudah kamu amalkan? Sudah kiai. 100.000 niatnya. Kan yang penting niat sudah ya. Orang niat baik saja, dikerjakan atau tidak sudah ada pahala, apalagi masih dikerjakan. Makanya kalau kamu udah ke sini, jangan diniatin dari awal. Ngaji nggak? Enggak, nanti saya nggak ngaji dulu. Ngaji, insya Allah saya ingin ngaji. Selanjutnya ya terserah tak, sehingga pahalanya tetap dah. Betul nggak gitu? Oh saya nanti niat mau bangun, mau sholat tahajud, ternyata kamu tertidur sampai subuh, dapat kamu sudah pahalanya niat sholat. Jadi kalau cari pahala itu gampang.
Makanya kalau kamu wiridan dari pahala, manakib dari pahala, sholat dari pahala, loh pahala melulu, mau buat apa kebanyakan pahala? Terus kapan kamu mengabdi kepada Allah? Betul nggak? Kalau segala sesuatunya kamu tuh dari pahala, lalu kapan kamu melakukan sesuatu untuk mengabdi kepada Allah? Padahal kamu dan aku diciptakan untuk mengabdi, bukan diciptakan untuk dari pahala. Apa pahala? Itu lagu lama. Saya masih SD itu diajarin cari pahala. Lu masa sudah tua masih cari pahala terus? Kapan kamu bisa menemukan hakikatnya dari mendapat pahala? Betul nggak? Hakikatnya, kalau kamu sudah dicintai Allah, pahala datang sendiri. Betul nggak? Ampunan datang sendiri. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Betul enggak? Bukan dilarang mencari pahala, apa itu dulu waktu kita masih kecil. Kalau puasa pahala gede banget. Lu masa dari dulu dia cari pahala sampai tua cari pahala, kapan cari cinta? Betul? Kapan mau mencari cinta? Dicari ataupun tidak namanya pahala pasti dikasih. Yang penting tanam itu padi. Mau banyak mau tidak hasilnya, yang jelas kamu panen padi, tidak bakalan panen dia. Dulu jamaah manakib termasuk abah, ya wajar kalau mencari pahala, ya karena kita tidak mengenal siapa sebenarnya yang memberi pahala, di mana pahala itu berada. Oleh karena itulah saya ajak jamaah manakib untuk selalu mantep, netep, nancep kepada Allah apapun yang terjadi. Ini kalau dari pahala ada cerita ini. Boleh saya cerita? Satu ketika ini ada seorang ahli ibadah. Lalu Allah perintahkan malaikat, ya malaikat, sampaikanlah kepada hambaku yang ahli ibadah itu, katakan bahwa aku telah mengampuni dosanya. Disampaikanlah kepada yang ahli. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya menyampaikan amanah Allah bahwasanya saat ini engkau wahai ahli ibadah hamba Allah, semua dosa-dosamu sudah diampuni oleh Allah. Apa kata dia? Dosa yang mana malaikat? Perasaan saya nggak pernah berbuat dosa. Saya nggak pernah main HP. Gimana saya bisa melihat TikTok yang saya nggak pernah. Saya perasaan saya nggak pernah saya melakukan dosa yang mana? Nah, karena merasa ahli ibadah banyak pahala sehingga merasa tak punya dosa. Karena emang nggak pernah merasani orang, nggak pernah macam-macam lah. Kalau secara harfiahnya memang seakan-akan nggak pernah berbuat salah dosa. Mendengar jawaban itu apa kata Allah, dikasihlah dia sakit gigi. Oh gitu, malaikat dikasih sakit gigi. Gitu, aduh. Bilangin malaikat gara-gara dia mengeluh semua amal ibadahnya nggak ada terima. Gara-gara ngeluh, aduh gitu. Nah, disinilah dengan kita mengenal Allah lebih dalam, mengenal Allah lebih dekat, mengenal hakikat kita hidup, supaya kita tidak selalu berkeluh kesah dengan apa yang terjadi dalam hidup ini. Makanya yang selalu Allah bilang, jangan pernah kamu mengeluh dengan apa yang ada, karena keluhanmu tidak akan pernah menyelesaikan masalahmu, justru keluhan itu akan menambahkan masalah dalam hidup kamu.
Kadang ada orang selalu ngeluh ada. Duh gimana ya? Aduh sekarang apa-apa mahal. Aduh ngeluh. Aduh sekarang nyari uang susah. Tapi kebutuhan terpenuhi. Kenapa harus ngeluh? Hidup tuh untuk apa? Hidup tuh apa? Ketika kebutuhanmu terpenuhi, apa lagi yang kamu cari? Ya, saya tidak punya uang. Usaha saya ini biasanya lancar sekali, tidak begitu lancar. Tapi kebutuhannya terpenuhi semua. Anak mau berangkat sekolah, ongkos ada, ya. Bayaran sekolah ada, ya. Memang nggak punya uang banyak, ya. Ketika mau ini itu ada. Nah, ini yang kadang kita tidak dirasa-rasa. Yang dirasa-rasa kita tuh, saya pendapatan sekian turun, pendapatan turun, kebutuhan terpenuhi, apa lagi yang kurang? Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana yang kau ingkari? Apakah gara-gara usahamu kurangi lalu kamu berkeluh kesah? Padahal seluruh kebutuhanmu aku cukupi. Kamu butuh sehat, aku kasih kamu sehat. Betul? Betul? Kamu butuh makan, aku kasih kamu makan. Kamu butuh tidur, aku kasih kamu bisa ngantuk, bisa tidur. Jangan kamu kira gampang orang mau tidur. Kadang-kadang orang nggak bisa tidur berhari-hari, sampai minum obat tidur, saking pengen tidur. Lejamah manakib kadang sampai piritan tidur. Kurang apa? Hah? Itu nggak disadari bahwa itu nikmat yang luar biasa. Ya Allah ya Rabb, amin. Tidur tuh kadang-kadang susah sampai mau tidur. Berbagai macam cara saya lihat di TV. Kadang ada satu tempat pakai macam-macam lah. Saking pingin menikmati tidur. Tahukah kamu? Tidurnya orang melarat itu, orang capek, lebih pulas ketimbang orang kantoran. Apalagi seharian sudah kerja di sawah. Kadang masih ada lumpurnya morok itu. Abah ingat dulu masih di kampung, ya ngepras kebun kecapean, terlentang itu kena angin sebenarnya tertidur itu, padahal di tengah sawah kepanasan. Di galungan itu. Jangan kau kira tidur itu bukan satu nikmat yang luar biasa. Tidur yang menidurkan, kalau nggak ditidurkan oleh Allah sulit orang bisa tidur. Makanya ini nikmat yang tidak kadang dirasa-rasa. Tapi ada lagi. Kalau kamu tidur terus, dijawab deh, nikmat ya nikmat, jangan-jangan salah ngasih nikmat ini. Kerja kagak tidur dulu jawab nikmat ini kata banyak nikmat sini nikmat kan dia. Betul ya jamaah ya. Ayo belajar, jangan lagi bergeluh, rasakanlah. Ternyata semua yang kau butuhkan itu Allah kasih. Walaupun kadang usaha gaji kita sedikit ya, tidak cukup untuk memenuhi keinginan, tapi kadang kebutuhannya terpenuhi. Ayo, sandang, papan, pangan, ini kebutuhan dasar hidup manusia. Betul? Kamu punya sandang, pakaian, ada pakaian, ya. Papan, ada tempat tinggal. Saya ngontrak bukan tempat tinggal. Kalau nggak dikasih rezeki sama Allah bisa bayar kontrakan. Kadang kita ngeluh terus gara-gara masih apa hidup kok kontrak dulu. Allah ini adil apa enggak ya sama saya? Harusnya bersyukur ya Allah. Andaikan kau tidak ciptakan Haji Fulan bin Fulan untuk bisa membuat kontrakan, saya mau tidur di mana?
Untung kau buat orang yang namanya Haji Fulan bin Fulan, kemudian bikin kontrakan sehingga saya bisa ngontrak tempat ini, dan kau berikan saya karunia sehingga saya bisa bayar tiap bulan. Itu yang harus disyukuri. Kadang yang ada cuma keluh kesah. Sandang, papan, pangan. Semelarat-melaratnya kita hidup zaman sekarang, sudah akan sesulit ketika zaman Belanda dan zaman Jepang. Itu kata orang tua kita, kakek kita. Saya belum pernah sempat sih kebahagiaan. Kalau di zaman Jepang itu kan sampai enggol itu jadikan pakaian, betul lagi gitu kan ya? Kadang tepung pisang itu dimakan. Makanya kalau orang Indonesia masih takut dengan penderitaan, saya mikir jangan-jangan kamu bukan keturunan pejuang kan? Benar-benar? Nenek moyang kita itu, kakek buyut kita itu tahan lapar, tahan menderita. Betul nggak? Jadi pepatah ini cuma ada di Indonesia barangkali ya, karena saya belum pernah keluar negeri sih ya. Tiada rotan akar pun, nah itu di Indonesia. Betul nggak? Tidak ada yang dimakan, apapun bisa dimakan. Jadi kita ini keturunan orang-orang yang tangguh. Orang di bumi itu orang tangguh. Kita lebih baik ya menderita di negeri sendiri daripada kita hidup senang di negeri orang. Nah itu betul. Lebih baik kita menderita di negeri sendiri daripada senang di negeri orang. Karena penderitaan di negeri sendiri menunjukkan kecintaanmu terhadap bangsa dan negara kamu. Jika menderita, pindah ke negara lain. Jika negaranya sendiri makmur, baliklah. Wah, sempurna itu. Setuju ya? Giliran orang lain datang ke sini marah-marah. Kamu sendiri membangga-banggakan keluar ya. Jadi saya keturunan orang yang sudah biasa hidup, termasuk kamu juga. Karena kita tuh pernah hidup melawan penjajah selama 300. Bagaimana penderitaan di kala itu? Tapi masih bisa lahir Junaidi Al-Baghdadi, masih bisa lahir yang namanya Jamaah Manaqib, bisa lahir yang namanya Syekhona Khalil Bangkalan, bisa lahir yang Kasim Asari, bisa lahir wali-wali Allah, ulama Allah seperti yang sekarang ini, lahir presiden yang sekarang ini. Itu karena perjuangan tetap sesepuh kita, kakek buyut kita. Inilah kita wajib untuk mengkaji. Kalau kamu dikasih penderitaan sedikit sudah berkeluh kesah, kadang ngaji istiqomah sudah mulai ogah-ogahan. Dulu mau sholat, mau wiridan tuh umpet-umpetan dengan penjajah, itu pun dikerjakan. Sekarang kamu naik motor, kadang lapar di jalan mampir warung Padang. Dulu jalan kaki hanya ingin mendekat kiai, betul nggak? Ingin ngaji bersama kiai, ingin mendengarkan fatwanya kiai, itu ngumpet-ngumpet zaman dulu. Itu kata bapak saya. Kalau sekarang ilmu itu tak gitu kalau baca. Ilmu itu ditumpahkan. Kalau gitu sulit dulu zaman menjajah itu. Kalau sekarang ilmu seperti ditumpahkan. Saking ditumpahkannya itulah kadang cuek-cuek saja kita itu. Betul? Padahal betapa berharganya yang namanya ilmu. Orang ingin mulia, siapa yang ingin hidup bahagia di dunia, capailah dengan. Siapa yang ingin bahagia di akhirat, capai pula dengan ilmu. Siapa yang ingin keduanya, capai pula dengan ilmu. Al-alim itu adalah Allah yang maha berilmu. Betul apa betul? Nah, ini kalau saya sampai ngaji gampang dah. Gampang. Yang penting mau datang sudah.
Ya, di perkumpulan majelis-majelis sekarang ada torekot, macam-macam. Kalau dulu zaman penjajah mau kita kawinkan begini dibom itu. Coba kalau kayak di betul gak gitu? Inilah apa yang kita rasakan hari ini, apa yang kita nikmati hari ini, apa yang telah ditanam oleh kakek buyut kita dulu. Maka jangan pernah kita lalai, jangan pernah kita lupa. Ya, kalau sudah mati tidak usah dipatahin lagi, sudah putus itu sudah terserah putus atau tidak. Kalau tidak percaya, sini gua jilat kamu mati saya doain, nyampe apa enggak? Sudah gampang loh, benar enggak? Ya, sampai dan tidaknya iman yang meyakini itu iman, benar enggak? Kalau kamu iman, kamu percaya. Makanya di sini astagfirullahaladzim didoain semua, di abi wastaghfirullahaladzim, lil muslimin wal muslimat didoakan semua. Para ahli kubur kita, kakek buyut kita. Ingat itu. Ya, ada peran andil, ada peran besar, ya. Entah itu doa kakek buyut kita sehingga kita bisa yang sekarang ini. Setuju? Setuju? Makanya saya ajak jamaah manakib, ingatlah kepada asal usulmu, ya. Sekarang kamu, dulu kakek buyut kita tidak pernah makan mie, makanya imannya tuh tajam-tajam, lempeng. Kalau sekarang banyak kelek-kelek, banyak mie. Baru ada isu begini sudah takut, ya. Lupa bahwa kita ini punya Allah. Baru, aduh, gimana ya? Ini tagihan. Udah takut dulu. Tagihan utang, setoran motor, setoran mobil, tak ngapain takut, nggak kuat balikin, selesai. Susah amat ini. Kamu yang bikin susah sebenarnya itu. Betul nggak itu? Kita susah Allah disalahin. Kadang-kadang orang nawarin utang, Bang Emo keambil. Dia nggak akan bayar, geluhnya sama Allah. Untuk Allah itu as-subru. Ya. Kalau Allah nggak as-subru itu, nggak sabar, repot urusannya. Bersyukur kita punya Tuhan yang Maha sabar. Tapi hati-hati dengan yang sabar itu, kalau lagi kesel, ditindas benar-benar. Coba, ya, gitu ada narain Mang Emuk datang. Ya, kamu waktu ngambil seneng nggak? Senyum. Begitu juga. Ya, ketika kamu terhimpit tidak punya setoran, tidak usah cember. Tersenyumlah kamu, sebagaimana kau tersenyum bisa kamu terima uang pinjaman itu. Terlalu banyak orang melahirkan. Jangan kau teriak ketika kamu melihat melahirkan, tapi berkesahlah sebagaimana engkau sebelum dilahirkan. Aduh, jangan begitu. Ketika mengeluarkan anak, kamu teriak-teriak. Waktu bikin anak, nah, seimbang itu. Hidup itu juga begitu, ya. Ketika kamu mau nikah, senang apa tidak? Ketika nikah, senang apa tidak? Nah, ketika dalam pernikahan rumah tangga itu, ya, ada berbagai macam masalah, wajar sudah. Kalau enaknya kamu mau, dan enaknya juga harus kamu mau. Jangan enaknya saja kamu mau, gak enaknya gak mau. Dulu masih cantik, dulu masih bahenol, karena situasi dan kondisi perasaan bini saya tambah pendek.
Orang dulu tinggi. Gimana nggak tambah pendek? Perasaan bini saya dulu tinggi deh. Neng kok kamu sekarang tambah pendek nih? Kagak. Justru harus bersyukur. Alhamdulillah, berarti saya sukses jadi suami. Kenapa? Dulu bini saya kurus, sekarang bisa gemuk. Jadi gak malu saya sama mertua, kan gitu. Jadi tidak ada yang perlu disesali dalam hidup ini. Kalau kita menghadapi